Oke sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang sedulur Maif semuanya, sobat Maif semuanya. Oke ya, kita opening di kandang My Farm, tapi kandangnya kosong sedulur ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat video itu tentang perbandingan kambing Jawa Randu dan kambing peranakan Entawa. Kalau mau beternak itu kita pilih yang mana. Nah, di situ ada sedulur Maif ya yang komen, kalau misalkan kita mau beternak kambing dan domba, perbandingannya seperti apa sedulur ya. Nah, jadi tema video kita ya, judul video kita adalah perbandingan beternak domba, gembel, dan kambing yang biasa. Lebih enakan yang mana? Ini semuanya adalah pengalaman pribadi ya lur. Jadi pengalaman pribadi ini bisa berbeda-beda. Ini menurut saya saja lur ya. Jadi kalau misalkan ada video atau ada peternak yang bilang lebih untung kambing, ada yang bilang lebih untung domba, ya itu semuanya adalah pendapat masing-masing saja lur ya. Jadi video ini adalah pendapat dari saya selama ya beberapa bulan atau beberapa waktu ini ya sudah beternak keduanya. Jadi saya bikinkan ini ya video perbandingan antara domba gembel versus kambing, mana yang lebih unggul, mana yang lebih enak untuk diternak. Oke, seperti apa videonya, simak terus dulur semuanya ya. Oke sedulur semuanya ya, sebelumnya kita harus mengerti dulu domba di My Farm ini kita beternak ada dua jenis ya. Yang pertama ada cross texel untuk pejantannya, dan yang betinanya kita menggunakan betina lokal ekor tipis ya. Barangkali ada penonton yang baru, jadi di My Farm ini kita beternak dua jenis ya, dua jenis ternak, domba dan kambing. Nah, untuk dombanya ini kita ada berapa ya, saya lupa, ini ada 4 ya, ada 4, satu jantan dan 3 betina. Satu jantannya ini adalah cross texel ini lur ya. Cross texel ini memang bagus ya untuk pejantan karena memiliki bobot yang bisa, kalau sudah dewasa itu bisa 80 kilo bahkan 100 kilo lur ya. Jadi bagus itu untuk penggemukan ya atau perbaikan genetik. Kemudian untuk kambingnya kita punya dua jenis ya. Yang pertama adalah kambing Jawa Randu dan peranakan Entawa. Sebenarnya ada juga itu kambing kejobong, tapi kita anggap saja ini kambing Jawa Randu. Nah, sedulur semuanya, kita akan mulai membandingkan sedulur ya. Yang pertama adalah tentang pakannya ya. Pakan menurut saya lebih enakan itu domba. Kenapa sedulur? Domba ini makan apa aja doyan sedulur ya. Mau ramban seperti ini doyan dia, mau rumput doyan juga, mau pakcong, mau odot doyan juga lur. Mau rumput yang sudah kering pun dia doyan lur ya. Jadi makannya ini enak sekali. Makannya enak, tidak milih-milih, makan apa aja doyan, makannya cepet gemuk ya lur. Makan konsentrat, makan ampas singkong, ampas tahu, dedak, doyan juga lur ya. Jadi menurut saya ini kalau masalah pakan, domba ini memang jos lur ya. Jadi untuk masalah pakan, domba menang ya lur dibandingkan dengan kambing. Ini menurut pengalaman saya lur ya. Kambing ini makannya agak milih-milih lur ya. Kadang ini rambanan dipilih-pilihi hanya ranting-ranting yang masih segar. Kalau misalkan rumput yang sudah agak layu, agak tua, ini udah nggak mau dimakan lur ya. Makanya kadang kalau rumput masih sisa di sini, kita berikan ke domba, habis lur. Nah itu. Makanya kelebihan di pakan, domba menang sedulur ya. Apalagi kambing PE makannya itu jelas milih-milih lur ya. Agak susah memang ya kalau kambing ini makannya susah. Kita kasih rumput odot pun kadang tidak habis lur, hanya dipilih yang masih segar. Rumput odot yang udah agak menguning atau batangnya itu malah kadang tidak dimakan lur. Makanya untuk masalah pakan, domba ini menang. Oke ya lur, itu untuk perbandingan yang pertama. Oke lur, untuk perbandingan kedua adalah tentang kesehatan lur ya. Untuk kesehatan ini domba juga menang lagi lur ya. Ini ya sekitar mau 1 tahun ini ya, 1 tahun saya beternak kambing dan domba. Untuk masalah kesehatan, domba ini sama sekali belum pernah kita menemukan itu masalah kesehatan yang serius lur. Paling masalah kesehatan itu pink eye ya. Pink eye itu mata yang memutih ya. Matanya putih, itu pun salah satu
penyakit yang tidak berbahaya menurut saya ya. Itu aja lur paling ya untuk masalah kesehatannya. Jarang yang namanya sakit, yang namanya flu itu jarang lur. Paling-paling saya suntik ya, suntik vitamin B kompleks ya. Paling itu aja lur. Tapi beda dengan kambing. Kambing ini udah beberapa kali saya menemukan kasus penyakit ya seperti flu, demam, mencret, kembung pun pernah lur. Terutama yang kambing peranakan etawa itu memang masalah kesehatan ini lumayan ringkih ya menurut saya ya. Jadi beberapa kasus ini saya temukan penyakit malah ada di kambing lur. Kalau domba ini malah lebih tahan ya. Jawa Randu saya juga pernah mengalami ya, Jawa Randu itu penyakit skabies pernah. Beberapa bulan yang lalu malah ya, belum lama ini terkena penyakit gudik gitu ya. Domba ini malah belum pernah sama sekali lur ya. Entah bagaimana caranya, padahal satu kawasan ya, satu kandang yang sama, hanya dipisahkan oleh skat ya, skat aja, skat bambu seperti ini. Tapi untuk penyakit malah lebih tahan yang domba. Bawahnya pun ya sama aja, orang masih satu kawasan lur. Kecuali kalau misalkan dombanya misal di kandang yang jauh, kambingnya di jauh, itu tidak bisa untuk dijadikan perbandingan. Tapi ini saya jadikan perbandingan karena ini kambing dan dombanya masih di satu kawasan ya, di satu kandang malah lur ya. Untuk kesehatan jelas domba menang ya lur. Kalau menurut saya ya, domba ini lebih tahan terhadap penyakit lur ya daripada kambing. Kambing beberapa kasus ya saya temukan penyakit lur ya. Dan pengobatannya lumayan juga ya. Beberapa kali kami memanggil mantri untuk disuntik. Seperti itu ya. Jadi untuk masalah kesehatan domba menang lagi lur ya. Mantap ini memang domba. Oke lur, untuk perbandingan yang ketiga adalah masalah tentang pertumbuhan lur ya. Untuk masalah pertumbuhan sebenarnya ini relatif ya lur. Imbang lah kalau saya bilang itu imbang lur. Tapi saya lebih condong itu lebih suka ke domba. Kenapa seperti itu lur? Karena domba itu makannya tidak milih-milih lur ya. Makanya itu domba ini lebih cepat gede lur. Bisa dibandingkan ini ya. Wah jatuh. Ini domba kami ini umurnya 4 bulan lur ya. 4 bulan ini sudah dilihat lur ya sebesar apa. Ini tipenya kemungkinan lokal aja sih lur ya. Lokal aja ini umurnya 4 bulan. Kita bandingkan dengan kambing yang umurnya sudah 5 bulan lur. Ini kambing kita yang umurnya 5 bulan ya. Bisa dilihat lur, perbandingannya ini hampir sama ya, hampir sama. Kalau menurut saya malah pertumbuhannya itu lebih cepat yang dombanya lur ya. Karena apa ya? Karena makannya tidak milih-milih lur. Makannya apa aja mau, apa aja dimakan. Jadi untuk pertumbuhan domba ini sedikit unggul lah ya. Tapi saya untuk skornya imbang aja lur ya. Untuk imbang, jadi domba pertumbuhannya menang, kambing juga menang ya. Jadi seperti itu lur ya untuk perbandingannya ini pertumbuhannya. Memang domba ini sedikit lebih cepat pertumbuhannya daripada kambing. Nah, jadi seperti itu lur ya. Kenapa seperti itu? Ya ini perbandingannya tadi sudah kami jelaskan bahwa ini domba umur 4 bulan saja sudah sebesar ini, tapi kambing yang umurnya 5 bulan bobotnya atau penampakan dari luar sama. Nah, seperti itu lur. Nah, oke lur ya, itu tadi adalah perbandingan antara kambing dan domba ya. Ada 3 tadi yang sudah kita bandingkan ya. Ada pakan, kesehatan, kemudian pertumbuhan. Nah sekarang lur kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya lur. Kalau kita memelihara kambing, kelebihannya adalah di pasaran lur ya. Ini kalau saya melihat secara sekilas saja lur ya. Kalau di pasar hewan itu kan biasanya dibagi tempatnya ya. Ada yang kambing sendiri, ada yang domba sendiri. Itu kan di tempatnya berbeda. Kalau saya melihat itu kadang di tempat yang kambing ini lebih ramai lur ya. Walaupun ini tidak bisa dijadikan tolak ukur lur, tapi di beberapa tempat ya saya sudah pernah berkunjung ke pasar hewan, kambing ini lebih ramai lur ya di pasaran. Itu menandakan bahwa peminat kambing ini memang lebih banyak dibandingkan domba lur. Tapi menurut saya kalau pasaran ini sebenarnya pandai-pandai kita saja lur ya dalam memasarkan sebuah produk. Tidak menjadi tolak ukur. Kalau misalkan pasarnya ramai cepat laku ya, nggak seperti itu juga lur. Ini
Buat pintar-pintar kita saja dalam memasarkan produk dan bagaimana kualitas produk yang kita tawarkan. Nah, seperti itu lur ya. Jadi untuk kelebihan kambing ya seperti itu. Kemudian kelebihan kambing yang kedua itu adalah kebersihannya lur. Kalau kambing ini kandangnya ini lebih bersih lur ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Nah, di kandang kami ini kan ada dua lur ya. Ada kambing dan domba ini kan di satu kandang yang sama. Jadi saya tuh bisa tahu lur, bisa membandingkan, oh yang domba ini seperti ini ternyata kandangnya, oh yang kambing seperti ini kandangnya. Jadi kalau kambing ini lebih bersih lur ya, kotorannya ini yang dikeluarkan memang tidak sebanyak domba, kemudian tidak sebau domba juga lur ya, serius lur ya. Kalau kambing ini tidak ada baunya, jadi kandangnya relatif lebih bersih, kemudian lebih apa ya, kalau dikatakan tuh ya tidak bau. Jadi seperti itu lur ya, ini untuk kambing. Kekurangannya tadi lur yang sudah saya katakan di awal, itu diperbandingkan adalah masalah kesehatan dan pakan kambing ini di bawahnya domba. Nah seperti itu ya lur. Kemudian kita lanjut ke domba lur ya. Untuk domba kelebihannya ya tadi sudah saya katakan ya, kalau perawatannya ini memang lebih gampang daripada kambing. Jadi makan apa aja doyan. Kemudian untuk kesehatan ini sama sekali lur ya, saya ini serius belum pernah mengalami yang namanya masalah kesehatan lur ya. Jadi alhamdulillah lur ya, ternyata domba ini tidak pernah sakit. Kalaupun sakit ya sakit yang ringan-ringan ya, paling ya pink eye. Kalau demam pun belum pernah saya menemukan ya, demam, flu, kembung belum pernah, alhamdulillah ini lur ya. Alhamdulillah belum pernah mengalami penyakit yang serius. Beda dengan kambing ya, apalagi yang kambing peranakan etawa itu, aduh, hampir setiap bulan ini kita suntik antibiotik lur. Kayak gitu lur. Kemudian untuk kekurangannya domba ini di masalah kebersihan lur. Kalau domba ini kita harus punya yang namanya mesin pencukur bulu ya, atau mesin pemotong rambut. Kenapa seperti itu lur ya? Kalau kita tidak pernah cukur bulu, kotor lur ya, dombanya kotor, akhirnya ya seperti ini ya, tidak menarik lah intinya. Ini bisa dibandingkan lur, ini domba yang sudah kita cukur kemarin ini ya lur. Kita cukur, dilihat kan ganteng-ganteng lur ya, cantik-cantik dombanya. Tapi yang belum dicukur kan bisa dilihat sendiri lur ya, kusam, kotor, kemudian berkerak lur. Ini domba sudah 2 bulan tidak kita cukur. Nah coba bayangkan kalau 5 bulan, 6 bulan, waduh sudah seperti apa lur. Jadi kita harus rajin-rajin mencukur lur ya, minimal 6 bulan sekali dicukur. Kalau mau rajin lagi ya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dicukur lur ya, agar bersih, agar sehat lur. Kemudian masalah kedua adalah tentang kotorannya lur. Kalau kalian memelihara domba, memutuskan memelihara domba, harus siap-siap membersihkan kohenya itu rutin ya, karena kotoran yang dikeluarkan domba ini lebih banyak daripada kambing ya, lebih banyak daripada kambing dan lebih bau lur ya. Jadi baunya ini lumayan menyengat kalau domba. Nah bisa dilihat ini lur ya, untuk kotorannya ini lebih banyak, kemudian basah. Kenapa basah? Karena urin yang dikeluarkan ini banyak lur ya, jadinya menggenang. Nah harus sering-sering dibersihkan, kalau tidak nanti baunya ini menyengat lur ya, sangat menyengat. Nah itu untuk kekurangannya domba. Ya ada plus minusnya sih lur ya, kalau kita memelihara kambing ya ada plusnya, ada minusnya. Tapi kalau kita memelihara domba pun ya sama, ada plus ada minusnya. Terus lebih baik yang mana lur ya? Lebih baik ini pilihan kita masing-masing. Kalau mau memelihara domba ya monggo, mau memelihara kambing ya monggo. Semuanya ada plus minusnya. Kebetulan kami kan ada 2 ini ya, jadi bisa membandingkan lur ya, bisa membandingkan. Tapi kalau kalian pengen memelihara yang dagingnya cepat tumbuh, kemudian makannya enak, makan apa aja doyan, ya domba bisa menjadi solusi. Tapi kalau kalian pengen kandangnya bersih, tidak sering-sering membersihkan kandang, tidak usah mencukur, kemudian pasarannya ya lebih rame, ya kambing bisa menjadi solusi. Tapi untuk pasaran ini saya tekankan lur, tidak bisa dijadikan tolak ukur ya, karena gimana kita memasarkan produk ini tergantung cara kita lur ya. Kalau kita caranya bagus, produknya bagus, ya insya Allah tetap laku kok lur ya. Tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kambing lebih ramai di pasaran, belum tentu laku terjual. Domba sepi di pasaran ya belum tentu juga susah untuk dijual, kan seperti itu lur ya.
Oh ya, seperti itu saja lur video kita kali ini membahas tentang perbandingan kambing dan domba, mana yang lebih baik, yaitu jawabannya ada di kalian sendiri. Oke, seperti itu saja seluruh semuanya video kita kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.